Lalu bagaimana respon dari pihak Sugi Nur? Sudah ada kuasa hukum Gus Nur, Bapak Budi Harjo. Halo, selamat sore Pak Budi Harjo. Halo, selamat sore Pak Budi Harjo. Apakah Bapak bisa mendengar suara kami di studio? Halo, selamat sore Pak Budi Harjo. Ya, selamat sore. Iya, bisa dengar ini. Bisa jelas ya Pak? Pak Budi Ya. Harjo, bagaimana tanggapan Anda kemudian keluarga atas penangkapan Gus Nur? Apakah penangkapan sudah dinilai oleh keluarga dan kuasa hukum ini sesuai dengan aturan yang berlaku? Ya, yang pertama bahwa sebagaimana yang diketahui oleh secara umum ya, bahwa tanggal 25 ya, karena sudah lewat tanggal 24 itu, dini hari itu sekitar jam 12 lebih ya, 12 malam lebih, jadi masuk dini hari itu ada upaya penangkapan dari Bareskrim terhadap Gus Nur. Nah, yang itu dilakukan kurang lebih ada sekitar 31 orang ya, yang datang dengan 5 atau sampai 6 mobil yang kemudian bersama-sama masuk dan tidak ada satu orang pun yang berpakaian dinas. Ini ya, tidak ada yang berpakaian dinas dan tidak bisa menunjukkan atau tidak menunjukkan atau dilengkapi dengan surat penangkapan. Ya. Dan informasi yang kami terima terkait dengan surat itu baru disampaikan, baik surat penangkapan ataupun surat penerimaan ya, barang bukti yang diduga, itu baru 30 atau sekitar 40 menit kemudian setelah upaya penangkapan tersebut. Begitu. Tapi walaupun dengan kondisi demikian, apakah akses Bapak kepada klien sudah diberikan kepada pihak kepolisian untuk melakukan komunikasi, untuk bertemu, mendampingi Gus Nur? Belum, sampai hari ini belum ada. Termasuk ada rencana untuk meminta penangguhan penahanan, apakah ini masuk dalam rencana, Pak? Ya, kita akan coba untuk melakukan upaya penangguhan penahanan. Karena penetapan tersangka itu ditetapkan secara langsung, yang seharusnya melalui prosedur pemeriksaan, prosedur pemanggilan kan begitu, sebagaimana layaknya prosedur yang ditetapkan oleh pihak kepolisian. Artinya Bapak menilai di sini ada dugaan maladministrasi begitu? Iya, benar. Akan melakukan tindakan atau percobaan jalur hukum, misalnya pra peradilan? Kami bekerja sama dengan kuasa hukum yang lain di mana tim kami. Saat ini sudah ada yang mendampingi beliau di Mabes Polri ya, di Bareskrim untuk mendampingi pemeriksaan. Dan kami upayakan memang menunggu perkembangan untuk bisa dilakukan apakah upaya hukum yang akan kami ambil, baik itu pra peradilan atau yang lain. Tapi komunikasi dengan pihak kepolisian untuk bisa mengetahui kondisi terkini klien Bapak bagaimana? Apakah ada komunikasi sebelumnya hingga sore ini? Belum ada. Artinya sampai sekarang masih belum mengetahui bagaimana kondisi Gus Nur ya? Secara langsung kami dari tim PH Gus Nur Jawa Timur belum bisa komunikasi. Namun tim yang hukum yang ada di perwakilan kami yang ada di Jakarta ini sudah ketemu. Cuman informasi yang kami terima, Gus Nur dalam masa pemeriksaan. Ini kejadian seperti ini sudah pernah beberapa kali terjadi. Apakah sebelumnya sudah pernah berkomunikasi dengan Gus Nur mengenai pandangan-pandangan Gus Nur ketika mengeluarkan statement begitu? Ya. Pak Budi Harjo? Ya, artinya memang kami sebagai kuasa hukumnya sudah berusaha untuk kemudian menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan kondisi tersebut. Ya, artinya bahwa dalam wawancara atau dalam acara yang beliau sampaikan, kami belum mengetahui secara detail karena kami masih mempelajari dugaan-dugaan tersebut serta pasal-pasal yang dituduhkan. Artinya hingga saat ini pasal-pasal juga belum diketahui ya Bapak ya? Sudah. Oh, sudah ya? Sudah disampaikan lewat surat penangkapan ya, surat penangkapan dan surat tanda terima barang bukti. Ya. Artinya status sudah dipastikan sebagai tersangka ya klien Bapak? Iya.
Ya, sudah statusnya sudah tersangka. Dan upaya penangkapan pada tadi malam itu sudah status tersangka. Baru kemudian surat itu kita ketahui beliau sebagai tersangka itu adalah setelah menerima surat. Jadi ini ada jeda kurang lebih 30 sampai 40 menit setelah beliau dibawa oleh Bareskrim. Pak Budiarjo, ini kan kejadiannya dilaporkan tanggal 21 Oktober 2020, kemudian begitu cukup cepat ya kalau dihitung. Apakah juga kuasa hukum menganggap ini prosesnya juga secepat itu? Ya, inilah yang kemudian menjadi perhatian dan keprihatinan kami. Proses hukum yang seharusnya juga harus dilakukan pada setiap orang. Sebelumnya kan Gus Nur sudah melaporkan juga ini terkait dengan seseorang yang bernama Gus Arya yang menghina Gus Nur di media sosial, dan laporan itu sudah kita layangkan kurang lebih 1 tahun yang lalu, yaitu tanggal 5 September 2019 di Polda Jawa Timur. Sampai hari ini belum ada tindakan upaya apapun. Kalaulah kemudian kemarin dinyatakan oleh Polda dipanggil dan kemudian Gus Arya mangkir, setelah ini tidak ada perkembangan apapun. Nah, begitu lama proses itu apabila kemudian menyangkut hal yang lain. Nah, kami menjadi heran dan sekaligus menjadi prihatin ini terhadap klien kami, Gus Nur, begitu cepat proses atau respon dari pihak kepolisian. Tentunya ini menjadi satu kondisi yang perlu dipertanyakan. Kedudukan posisi hukum di tengah-tengah masyarakat atau di muka hukum bagi setiap manusia kan sama. Artinya ada perbedaan yang dirasakan dari awal ya antara klien Bapak dan juga kuasa hukum dengan Bapak? Ya, dan kami menilai memang ini tidak hanya terjadi pada Gus Nur, namun terjadi pada beberapa kejadian atau beberapa peristiwa yang apabila kemudian menyangkut terhadap umat Islam, ya penghinaan, penistaan terhadap Al-Quran, terhadap umat Islam, yang itu dilakukan oleh orang-orang yang diduga kuat berada di dalam atau bersentuhan atau dekat dengan rezim atau kekuasaan, ini tidak mengalami proses. Ya, tidak mengalami proses dan ada upaya, ada kesan untuk kemudian dibiarkan. Namun apabila kemudian terkait dengan yang menimpa kepada klien kami atau seseorang yang lain yang itu diduga umat Islam, ini upaya yang dilakukan begitu cepat. Dengan fakta-fakta ini, apa harapan Bapak ke depan dan apakah sudah ada upaya-upaya hukum yang sedang disusun sekarang untuk bisa menghadapi kasus ini, Pak? Ya, tentunya kita sangat berharap terhadap kepolisian negara Republik Indonesia ini untuk bisa berlaku adil, ya, untuk kemudian menjamin, ya, setiap individu kedudukannya sama di muka hukum, perlakuan yang sama harus diberikan. Karena sesungguhnya hukum ini kan berfungsi untuk melindungi, menertibkan dan bahkan memberikan pengayoman kepada masyarakat. Dan disinilah kemudian letak keadilan itu ada. Ya. Baik. Kami berharap memang ada adanya upaya perbaikan, tindakan-tindakan yang pada malam hari diambil secara paksa, ya kemudian ini seakan-akan beliau ini kan kalau kita lihat Gus Nur ini orang yang humanis, orang yang mudah untuk diajak berkomunikasi, juga mudah kemudian di dalam kooperatif di dalam selama ini proses pemanggilan atau proses pemeriksaan yang sebelumnya sudah dilakukan oleh Polda Jatim juga tidak pernah mangkir dan selalu hadir tepat waktu. Artinya bahwa Gus Nur ini tidaklah kemudian sama seperti orang yang diduga misalnya teroris atau penjahat narkoba dan lain-lain. Nah, artinya kan harusnya ada pemanggilan, ada pemeriksaan, baru kemudian penetapan tersangka dan penangkapan. Kalaulah itu kemudian diduga pasal-pasal yang dituduhkan itu terbukti. Ini yang menjadi keprihatinan kami para PH dari Gus Nur ini. Kenapa berkali-kali aparat kepolisian ini terkesan melakukan upaya penangkapan itu justru dilakukan pada malam hari. Yang ini kan menimbulkan tanda tanya besar bagi kami. Baik, baik. Terima kasih Ya. Pak Budiharjo, kuasa hukum Gus Nur atau Pak Suginur sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.